teman-teman semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang suka dengan film horor, kebetulan sekali kali ini saya akan berbagi alur cerita film horor. Film ini berjudul Prey. Film ini dirilis di tahun 2019 dan sutradara dari film ini adalah Frank Helpon, dan pemeran utama di film ini adalah Kristen Forsett dan Logan Miller. Film ini berkisah tentang remaja bernama Toby yang diperankan oleh Logan Miller yang harus bertahan hidup setelah ia ditinggal sendirian di sebuah pulau terpencil dan misterius. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Awal kisah. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Toby yang sedang melamun mengenang ayahnya yang tewas dibegal oleh orang yang memakai topeng, dan mobilnya dibawa kabur. Ia pun tersadar dari lamunan karena sang ibu memanggilnya. Pikiran Toby benar-benar kacau dan dia sering berhalusinasi, melamun dan mengingat tentang hal tragis mengenai ayahnya yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari kemudian, pembajak mobil mereka tertangkap dan untuk menenangkan pikiran Toby yang kacau atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia pun disarankan untuk refreshing menjernihkan pikirannya. Kemudian Toby dan para remaja yang punya kondisi mental yang serupa melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang tak berpenghuni di Pulau Aibai. Mereka berangkat di malam hari dengan satu perahu dan salah satu wanita bernama Kay yang membawa kawanan remaja itu dan menjelaskan apa saja yang akan mereka lakukan di pulau itu. Dan perlengkapan serta kebutuhan mereka selama berada di pulau sudah dipersiapkan. Rencananya mereka akan berkemah di pulau selama 3 hari 3 malam. Namun mereka akan ditempatkan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pagi harinya mereka pun sudah dekat dengan pulau yang dimaksud. Kemudian Kay mengantar Toby menggunakan speedboat ke sebuah pulau. Jadi di pulau yang katanya tak berpenghuni, Toby akan sendiri selama beberapa hari, dan pada hari ketiga Kay akan kembali menjemputnya. Kay lalu kembali ke perahu dan meninggalkan Toby yang sedang berdiri di bibir pantai. Toby lalu memutar pandangannya ke arah pepohonan hijau yang semacam hutan belantara. Lalu ia mendirikan tenda dan mengambil kayu bakar dan menemukan beberapa buah kelapa yang berada di dekat kayu yang sudah mengering. Ia pun terkejut menemukan mayat seekor monyet di dekat buah kelapa. Kemudian bergegas kembali ke tenda dan ingin membuat perapian. Sialnya, korek apinya tidak bisa menyala, membuatnya kesal sendiri dan berjalan ke air sambil berpikir untuk membuat perapian. Tanpa sengaja kakinya menginjak cangkang kerang hingga membuat telapak kakinya berdarah. Kemudian ia pun mengambil beberapa kerang di pasir pantai dan mengupas dengan belati, dan di lipatan belati itu ia menemukan kaca pembesar, lalu mengarahkannya ke bawah cahaya matahari dan cahaya dirubah menjadi api, lalu ia pun berhasil membuat perapian. Malam yang hening pun tiba dan keadaan tidak terlihat baik, di mana ia merasakan perutnya sakit disertai muntah-muntah, dan ia pun mengambil buah kelapa yang dilihatnya tadi siang lalu bergerak ke arah pepohonan dan sesosok bayangan pun mengawasinya. Ia mengarahkan senternya dan terkejut melihat sesosok makhluk yang berlari secepat kilat. Ia tersentak dan berlari ke arah tenda lalu mengambil sebuah suar dan menembakkannya ke arah di mana ia melihat makhluk itu. Ia pun kembali berhalusinasi mengingat momen tentang pembunuhan ayahnya dan seketika ia tak sadarkan diri. Esok paginya ia terbangun dan melihat beberapa kelapa muda sudah terbelah berada di dekatnya. Tanpa berpikir ia pun langsung meminum air kelapa, dan waktu mengarahkan pandangannya ke arah pantai, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berada di dalam air. Sesaat kemudian wanita itu pun pergi. Karena penasaran, Toby pun mengikutinya. Tiba-tiba wanita itu berlari ke arah Toby melewati dirinya dan menangkap seekor hewan yang terkena perangkap. Toby lalu mengajak ngobrol si wanita yang lagi memanggang seekor hewan. Ia pun mengatakan tujuannya berada di pulau itu untuk menjernihkan pikirannya dan memulihkan mentalnya yang terpuruk. Kemudian mereka pun makan bersama. Setelah itu dia memberitahu Toby namanya Madeline dan memotong seekor ular yang tepat di depan Toby. Lalu menyarankan Toby agar tetap berada di dekat perapian, lalu gadis itu pun berlalu dari pandangannya. Malam pun datang, Toby mulai merebahkan tubuhnya di dalam tenda, namun matanya sulit terpejam karena merasa sedang diawasi dan kembali ke dekat perapian. Ia lalu mendengar suara dari arah hutan. Karena penasaran ia mencoba melihat ke arah hutan. Dalam kegelapan terlihat ada sesosok makhluk mengawasinya.
Malam sudah berganti pagi, Toby pun terbangun dan melihat Madeleine sedang memasak sesuatu di dalam bambu. Lalu ia mendekat ke arah Madeleine, sedangkan gadis itu memperhatikan kaki Toby yang terluka. Sesaat mereka makan dan setelah itu pergi mencari obat herbal untuk kakinya Toby. Dan sambil berjalan menyusuri hutan, mereka pun larut dalam percakapan. Lalu Madeleine mengatakan bahwa ia tinggal di pulau itu bersama ibunya dan ayahnya sudah lama meninggal. Setelah menemukan obat herbal dan mengobati kaki Toby, keduanya pergi menangkap ikan. Kini mereka terlihat semakin akrab. Malam mulai tiba, mereka berpisah dan Madeleine pergi melalui sebuah lubang yang berada di bawah pohon besar. Toby bermaksud mengikutinya, tapi ia melarangnya dan mengatakan Toby bisa mati kalau masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah 3 hari berlalu, Kay pun datang dengan speedboat ingin menjemput Toby. Penjemputan Toby dilakukan Kay pada malam hari. Berulang kali ia memanggil Toby namun tidak ada jawaban. Lalu ia pun mencari ke dalam hutan dengan menyalakan senternya. Akhirnya Kay pun dibunuh sama makhluk misterius. Pagi harinya Toby bangun kesiangan dan berlari ke arah pantai, lalu memutar pandangannya menyusuri laut dan berharap melihat perahunya Kay datang. Tanpa sengaja ia pun melihat sebuah pelampung yang berada di dekat bebatuan di pinggir laut dan berenang mendekat ke arah pelampung. Lalu melihat speedboat yang telah terbalik yang sudah hancur dan melihat seorang perempuan meninggalkan speedboat dan berenang keluar dari air lalu berjalan cepat melewati pantai sambil mengendong sebuah tas. Toby pun berenang mendekat ke bawah speedboat dan menemukan mayat Kay ada di sana. Ia pun terkejut dan langsung berenang keluar dari air. Toby kembali menyusuri hutan dan menemukan senternya Kay yang terjatuh waktu mencari dirinya. Lalu ia memberanikan diri masuk melalui lubang yang ada di bawah pohon besar yang ternyata adalah sebuah gua dan melihat banyak ukiran di bebatuan yang menyerupai bentuk makhluk yang menyeramkan. Setelah sampai di ujung gua, lalu ia keluar melalui lubang yang dikelilingi bebatuan. Setelah berjalan beberapa meter, ia lalu melihat bekas rumah gubuk dan melihat seorang wanita yang menangkap seekor kambing. Dia pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Lalu ia pun berjalan ke arah yang berbeda dan menemukan rumah gubuk dan masuk secara berlahan ke dalam gubuk itu. Ia pun kaget melihat tas Kay berada di tempat itu dan melihat sebuah koper dan membukanya. Ia pun menemukan paspor dan sebuah foto keluarga. Lalu pandangannya menyusuri isi rumah gubuk dan melihat sebuah radio dan mencoba meminta bantuan melalui radio. Tapi tiba-tiba 2 orang wanita masuk ke dalam gubuk. Ia pun langsung bersembunyi. Kedua wanita itu ternyata Madeleine bersama ibunya. Sang ibu menegurnya karena pintu gubuk dibiarkan terbuka oleh Madeleine. Dan di sisi lain di tempat persembunyiannya, Toby melihat kepala bertanduk yang sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba ia menyergap Madeleine tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu mereka berbincang pelan dan Madeleine menyuruh Toby menunggunya di pantai. Lalu ia pun segera pergi dari Toby kini membuat perangkap yang mengarah ke arah lubang gua. Setelah itu, ia pun menangkap ikan dan memanggang hasil tangkapannya. Lalu dia pun makan untuk mengusir rasa laparnya. Kemudian membuat perapian yang besar supaya terlihat oleh orang lain dari kejauhan. Lalu dia pun rebahan. Ia dikagetkan oleh kedatangan Madeleine dan mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Toby. Dengan sedih, Toby pun mengatakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya sudah tewas dan perahunya terbalik dan ia melihat ibunya Madeleine pergi dari perahu itu dan menduga ibunya yang telah membunuh Kay. Lalu ia bertanya serius kepada Madeleine mengenai pulau itu. Sedikit kisah diceritakan oleh Madeleine bahwa masa kecilnya dulu sangat bahagia. Mereka memancing, bermain petak umpet bersama teman masa kecilnya dan sesuatu terjadi di mana hal itu membuat dirinya hanya bisa menangis dan sang ibu dipenuhi darah. Ia dilarang melihat itu semua dan itu terjadi sampai ia tumbuh dewasa. Dikala malam hari tiba, ia merasa ada semacam monster di sekitarnya dan menduga bahwa ibunya sudah membunuh semuanya. Setelah mendengar sepenggal cerita dari Madeleine, kini Toby mulai tahu yang terjadi di pulau itu. Ia lalu berjanji akan membawa Madeleine keluar dari pulau. Setelah itu, Madeleine kembali ke gubuknya. Esok paginya, sebuah pesawat terbang rendah di atas pantai sementara Toby bangunnya kesiangan dan berada di bawah pohon dan tak sempat menampakkan batang hidungnya kepada awak pesawat tersebut. Ia lalu meneriaki pesawat itu. Jelas saja suaranya tidak akan terdengar. Pesawat pun berlalu begitu saja. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran pantai dan menemukan sebuah mercusuar yang sudah lama tidak beroperasi dan naik ke atas mercusuar sekaligus memeriksa kondisi generator yang berfungsi menghidupkan lampu sorotnya mercusuar. Dengan sedikit pengalaman yang dimilikinya, ia pun mengetahui bahwa generator itu masih bisa digunakan, hanya saja bahan bakarnya tidak ada. Kemudian ia pun kembali menyusuri hutan dan terkejut dengan kemunculan temannya Cameron secara tiba-tiba. Lalu mereka pun berbincang di mana temannya Cameron tidak dijemput oleh Kay dan tidak mengetahui Kay sudah terbunuh. Dia mengajak Toby supaya segera pergi dari pulau itu selagi bisa, tapi Toby ingin pulang
pulang dengan membawa Madeleine dan ingin ke gubuknya malam itu juga. Cameron lalu menyarankan agar mereka pulang dan setelah itu membawa bantuan kembali ke pulau dan menolong Madeleine. Sebenarnya ide dari Cameron sudah tepat, tapi mendadak Toby marah dan mengarahkan tombak ke arah Cameron, dan Cameron hanya bisa diam dan membiarkannya pergi. Toby berjalan ke arah gubuknya Madeleine, namun ia dikejutkan oleh ibunya Madeleine yang menyergap dirinya. Ia lalu menanyakan keberadaan Madeleine, namun ibunya juga tidak tahu keberadaan Madeleine, dan ibu Madeleine bermaksud menjelaskan sesuatu kepadanya, namun ia malah berlari ke arah perangkap yang sudah dibuatnya kemarin, dan ibu Madeleine pun berusaha mengejarnya, namun di dalam pengejaran dia terkena perangkap. Kayu tajam melayang menusuk perutnya dan menancap di sebuah pohon. Kemudian Toby berhenti dan mendekati ibu Madeleine yang kesakitan. Sebelum meninggal, ibunya Madeleine pun menjelaskan bahwa yang membunuh Kay sebenarnya adalah Madeleine. Dialah yang sudah membunuh semua. Berawal dari keluarga Madeleine mendatangi orang setempat di pulau itu, dan ayahnya Madeleine seorang pendeta dan mendirikan sebuah gereja. Keluarga ini mendatangi sebuah rumah yang memelihara sebuah makhluk, dan makhluk menyeramkan itu pun masuk ke dalam tubuh kecilnya Madeleine. Dan setelah itu Madeleine kecil menghabisi dan membunuh semua termasuk ayahnya, dan hanya menyisakan sang ibu. Supaya tidak membahayakan orang lain, makanya ibunya bertahan di pulau itu. Setelah menceritakan yang sebenarnya, ibunya Madeleine memberikan sesuatu kepadanya untuk membunuh makhluk itu dan mengatakan makhluk tersebut takut dengan cahaya, dan menyarankan agar makhluk itu jangan sampai keluar dari pulau. Raut wajah Toby kini terlihat penuh penyesalan, dan ibu Madeleine tidak menyalahkannya atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Ibunya Madeleine pun meninggal dan Toby berlari ke arah di mana ia meninggalkan Cameron. Di sisi lain, Cameron mendengar suara berisik dan membuat bulu-kuduknya merinding. Ia pun mengawasi sekitar dan berpikir Toby lagi mengerjainya. Karena penasaran, ia lalu menyusuri hutan secara perlahan dan melihat tengkorak kepala manusia serta beberapa tulang, dan tiba-tiba muncul makhluk yang menyeramkan, menyerang dan menarik Cameron ke dalam kegelapan dan menghilang. Sesaat kemudian Toby tiba di tempat di mana ia meninggalkan Cameron dan melihat darah berceceran di atas daun kering yang ada di tanah. Lalu muncullah dari kejauhan makhluk yang menyeramkan, yang tak lain adalah Madeleine sendiri. Ia membawa mayat ibunya dan meletakkannya di depan Toby. Wajahnya kini berubah seperti biasa yang dilihat Toby, tapi dia penuh kebencian dan kemarahan. Dia menatap tajam ke arah Toby dan ingin segera memangsanya. Lalu Madeleine meminta penjelasan kenapa ibunya dibunuh, dan Toby pun mengatakan ia melakukan untuk mereka berdua supaya bisa keluar dari pulau. Mendengar perkataan Toby, terlihat senyum di bibir Madeleine dan mendekatkan tubuhnya ke Toby lalu memeluknya. Madeleine ternyata sangat mencintai Toby dan ia senang kalau Toby membawanya keluar dari pulau. Dia kemudian mendaratkan bibirnya ke bibir Toby dan Toby berpura-pura membalasnya. Kemudian mereka bergulat bebas di atas daun kering, namun tangan Toby ingin meraih sesuatu yang diberikan ibu Madeleine kepadanya yang terjatuh di dekat mereka, dan benda itu adalah jenis biji-bijian yang berwarna merah. Sewaktu Toby mau meraih benda itu, wajah Madeleine tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyerangnya. Namun Toby memukul kepalanya dengan kayu dan Madeleine pun pingsan. Setelah itu Toby meremas biji-bijian yang mengeluarkan air semacam darah dan memasukkannya ke mulut Madeleine. Kemudian ia mengikatnya dengan tali. Ia bergegas mengambil bahan bakar yang dilihatnya kemarin di gubuk Madeleine dan membuat obor, lalu pergi ke mercusuar dengan membawa bahan bakar dan mengisi generator dengan bahan bakar. Lalu generator pun hidup dan lampu sorot mercusuar pun menyala. Sementara Madeleine kini tersadar dari pingsan dan melepaskan ikatannya. Toby turun dari atas mercusuar dengan tubuh yang lelah. Tanpa sengaja ia menginjak tangga yang sudah rapuh dan terjatuh dan melihat biji-bijian berwarna merah yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Dia pun bangkit berjalan berlahan, tapi tiba-tiba pintu mercusuar ditutup dengan keras, membuat dirinya tersentak kaget dan memanggil nama Madeleine yang merasa sedang mengawasinya. Sepucuk tangan dengan jari dan kuku yang panjang mencengkram bahu Toby dan melemparnya. Dia pun mengambil biji-bijian waktu tangan makhluk tersebut mau memukulnya. Dia menahan tangan itu dan memeras biji-bijian di jari makhluk itu, tapi airnya mengenai matanya. Sesaat cahaya lampu sorot menyinari tubuh Toby dan makhluk itu menghilang. Ia pun melihat wastafel dan mencuci matanya dengan air, lalu menemukan pecahan cermin. Makhluk itu berubah menjadi seorang bocah dan tiba-tiba menyerang lalu menindih tubuh dan mencekik lehernya. Ia pun berusaha melepaskan diri dengan memantulkan cahaya lampu sorot menggunakan cermin ke arah makhluk itu dan mengambil obor menyalakan api besar di sekeliling makhluk tersebut. Lalu ia pun pergi berenang ke laut karena melihat ada perahu yang mendekat akibat lampu mercusuar yang dihidupkannya. Waktu Toby berenang, tiba-tiba saja makhluk tersebut sudah berada di dekatnya. Entah apa yang terjadi dengannya, tapi di ujung cerita Madeleine terlihat berada di perahu yang akan membawanya keluar dari pulau, dan sekilas terlihat raut wajahnya yang senang dan cerita pun berakhir.
Oke teman-teman, itulah alur cerita film Frey 2019. Terima kasih, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.